Halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga kalian gak menyerah dengan masalah yang ada ya. Selamat datang kembali di konten Nostalgila. Dan film Nostalgila kita kali ini berjudul Back to the Future yang rilis tahun 1985. Pada belum lahir kan? Sama, Mimin juga belum lahir pada tahun ini. Film ini by the way bercerita tentang seorang pemuda yang bertualang ke masa lalu menggunakan mesin waktu berbentuk mobil yang dibuat oleh temannya yang merupakan seorang ilmuwan. Mimin gak mau berlama-lama di awal, mending langsung aja kita nostalgila bareng ke filmnya. Film berlatar tanggal 25 Oktober tahun 1985 ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat yang penuh dengan berbagai jam dinding dan peralatan aneh milik Dr. Emmett Brown, seorang ilmuwan yang dipanggil dengan sebutan Doc. Seorang pemuda bernama Marty datang berkunjung namun tidak ada siapapun di sana. Marty sempat mengotak-atik beberapa mesin untuk dijadikan speaker gitar tapi malah menimbulkan ledakan. Sesaat kemudian terdengar dering telepon. Saat diangkat ternyata Doc sendiri yang sedang menelpon. Ia meminta Marty menemuinya di Mall Twin Pines jam 1:15 dini hari. Doc juga memperingatkan agar Marty tidak menyalakan speaker. Padahal speaker yang dimaksud baru saja meledak gara-gara ulah Marty sendiri. Doc yang entah sedang berada di mana selalu terobsesi menciptakan mesin waktu. Jam-jam yang ada di rumahnya adalah bagian dari eksperimen Doc. Ia mencoba memaju mundurkan jam sesuai keinginannya. Alhasil, Marty yang suka mampir pagi-pagi sering terlambat sekolah karena jam di rumah Doc selalu berubah-ubah. Guru Marty sampai sensi dengan muridnya yang satu ini. Selalu santai meski sudah dimarahi berkali-kali. You get caught, it'll be 4 tardies in a row. Tardies for you, Miss Parker. Anything in the history of Hill Valley. Can I go now, Mr. Strickland? Hari itu Marty malah ikut audisi band dan tidak masuk ke kelas. Namun hasilnya juga tidak sesuai keinginan. Marty dan Jennifer akhirnya bersantai di depan menara jam yang sudah 30 tahun tidak berfungsi karena tersambar petir. Saat akan berciuman, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang dari organisasi sosial yang meminta sumbangan untuk perbaikan jam. Ia menyebut wali kota yang sedang menjabat yaitu Goldie Wilson juga setuju dengan ide ini. Clock tower! Save the clock tower! Save the clock tower! Out of our history and heritage. There you go, lady. There's a quarter. Thank you. Pada sore harinya, Marty pulang ke rumah di komplek perumahan Lion. Menaiki papan skate dan menempel pada mobil-mobil yang melintas seperti biasa. Di rumah sudah ada Biff, atasan sekaligus teman sekolah ayah Marty yang suka membuli. Kali ini ia merusak mobil ayah Marty tapi malah ia yang marah-marah. Biff memang sering memperkenalkan McFly ayah Marty dengan seenaknya sejak mereka duduk di bangku sekolah. McFly tidak pernah bisa melawannya. Marty sekarang jadi ikut kesal. Padahal ia ingin meminjam mobil ayahnya besok untuk kencan dengan Jennifer. Keluarga McFly termasuk keluarga yang kolot. Anak-anak mereka tidak diperbolehkan pacaran dan menganggap tidak seharusnya perempuan mengejar laki-laki. Linda, saudara perempuan Marty, mempertanyakan jika terus seperti itu bagaimana ia bisa punya pacar dan akan menikah. Ibu mereka menjawab, jodoh akan datang secara alami, seperti pertemuannya dengan ayah mereka 30 tahun yang lalu. Lorraine jatuh cinta pada McFly saat ayah Lorraine tidak sengaja menabrak McFly yang kemudian dirawat di rumahnya. Karena merasa iba, Lorraine mau menerima ajakan McFly pergi ke pesta dansa dan di sanalah mereka pertama kali berciuman. Singkat cerita, Marty pun menepati janjinya bertemu dengan Doc di Twin Pines Mall pukul 1:15. Doc meminta Marty segera menyalakan kamera untuk merekam hasil eksperimen Doc pada mobilnya yang bernama DeLorean yang sudah dimodifikasi menjadi mesin penjelajah waktu. Doc lalu mengajak Marty kembali ke 5 November tahun 1955. Awal mula Marty terobsesi menciptakan mesin waktu. Akan tetapi saat bersiap, orang-orang Libya datang menyerang menembaki Doc tanpa ampun
karena sudah mencuri plutonium mereka untuk dijadikan bahan bakar DeLorean. Doc pun tewas di tempat. Nyawa Marty juga ikut terancam. Ia terpaksa kabur menaiki DeLorean dengan kecepatan tinggi yang tanpa disadari membuatnya menembus waktu mundur ke 5 November tahun 1955, 30 tahun lalu dari masa sekarang. Marty terus melaju menuju rumah sambil menenangkan diri bahwa semua kejadian barusan hanyalah sebuah mimpi. Namun ia mendapati komplek perumahannya masih belum dibangun. Berhubung bahan bakar DeLorean harus selalu diisi dalam setiap perjalanan dan Marty pun tidak membawa plutonium tambahan, terpaksa ia harus berjalan kaki menuju kota. Marty masih bingung dengan yang ia lihat. Menara jam yang sebelumnya rusak sekarang malah masih berfungsi. Wali kota yang menjabat juga bukan Goldie Wilson melainkan Red Thomas. Ditambah lagi tanggal yang tertulis pada koran terbaru yaitu 5 November tahun 1955 dan semakin menguatkan bukti bahwa Marty baru saja menjelajah waktu. Marty segera menelpon Doc menggunakan telepon umum di sebuah kafe. Ternyata McFly ayahnya juga berada di sana dalam versi 30 tahun lebih muda yang selalu jadi sasaran empuk bulian Beef serta Goldie Wilson yang masih bekerja sebagai pelayan. Goldie Wilson berkata 30 tahun ke depan ia pasti akan menjadi wali kota. Setelah itu Marty pun membuntuti ayahnya dan mendapati ternyata ayahnya ini hobi naik ke atas pohon untuk mengintip. McFly hampir saja tertabrak mobil saat jatuh dari pohon. Beruntung Marty bergerak cepat menyelamatkan ayahnya. Marty yang tidak sadarkan diri dibawa ke rumah si penabrak dan kemudian dirawat oleh anaknya yang bernama Lorraine yang di masa depan menjadi ibu Marty. Lorraine memanggil Marty dengan sebutan Calvin setelah melihat tulisan di celana dalam Marty yaitu Calvin Klein, merek celana dalam masa kini. Berdasarkan cerita Lorraine dewasa, ia jatuh cinta pada McFly saat ayahnya tidak sengaja menabrak McFly, namun yang terjadi sekarang, Marty malah menggantikan posisi McFly. Sadar ibunya mulai jatuh cinta, Marty buru-buru pergi ke alamat Doc yang ia dapat dari buku telepon kafe. Marty berusaha menjelaskan situasi yang terjadi bahwa ia datang dari masa depan dengan mesin waktu buatan Doc, dan sekarang ia kebingungan untuk kembali ke tahun 1985. Berbagai cara ia lakukan untuk meyakinkan Doc mulai dari menunjukkan KTP dan SIM hingga foto bersama saudaranya Linda dan Dave di tahun 1984. Sampai akhirnya Doc percaya setelah Marty menyebut tentang penyebab luka di jidat Doc. Entered any time machine. Then who's vice president? Jerry Lewis? Pretty mediocre photograph. Good night, future boy. Keduanya kemudian pergi ke lokasi Marty menyembunyikan DeLorean. Doc terbelalak melihat mesin yang baru saja ia bayangkan sudah jadi kenyataan. Untuk mempelajari cara kerja DeLorean, Doc harus menonton rekaman video dirinya di masa depan. Ia sangat terkejut mengetahui DeLorean butuh daya sebesar 1,2 gigawatt yang pada tahun 1955 hanya bisa didapat dari petir. Masalahnya mereka tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi petir. Marty langsung teringat pada menara jam yang dikabarkan tersambar petir 30 tahun lalu, tepatnya pada pukul 22:04 Sabtu depan. Mereka bisa memanfaatkan momen itu untuk memberi daya pada DeLorean. Doc melarang Marty keluar dari rumahnya sampai Sabtu depan agar tidak berjumpa atau bicara dengan siapapun karena bisa mempengaruhi peristiwa di masa depan. Mengetahui Marty sempat bertemu McFly dan Lorraine, Doc meminta Marty melihat lagi fotonya bersama saudaranya. Terlihat kepala Dave menghilang seperti sudah dihapus, yang artinya pertemuan Marty dengan Lorraine bisa menghalangi percintaan orang tuanya itu, sehingga Dave tidak jadi lahir ke dunia.
Jika Marty tidak memperbaiki keadaan, maka Linda dan Marty sendiri bisa menyusul terhapus dari kehidupan. Saturday night, we're sending you back to the future. Erased from existence. His head's gone. It's like Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Marty dan Doc pergi ke sekolah McFly. Agar ayah ibunya tetap berjodoh, Marty mengajak McFly berkenalan dengan Lorraine. Namun Lorraine masih saja terpikat pada Marty. Marty dan Doc memikirkan cara lain. Selain kejadian tabrakan yang membuat ayah ibunya saling jatuh cinta, ada juga kejadian lain yaitu ciuman pertama di pesta dansa. Marty harus mewujudkan ciuman itu agar ia, Dave dan Linda tetap bisa lahir. Di kantin terlihat Biff menggoda Lorraine hingga gadis tersebut merasa tidak nyaman. Marty pun refleks ingin menyelamatkan ibunya, tapi tubuh Biff jauh lebih besar. Beruntung Pak Guru datang di saat yang tepat sehingga kali ini Marty selamat. Waktu kini terus berjalan. Tubuh Dave pada foto perlahan mulai terhapus seiring penolakan McFly menghadiri pesta dansa. Pada malam harinya, Marty menyelinap ke kamar McFly menyamar sebagai Darth Vader sesuai cerita favorit sekaligus hayalan McFly. Trik ini ternyata berhasil. Keesokan harinya, McFly berlari menghampiri Marty agar membantunya bicara pada Lorraine tentang pesta dansa karena tadi malam Darth Vader mengancam akan menghancurkan otak McFly jika ia tidak mengajak Lorraine. Dengan catatan di tangannya, McFly memberanikan diri merayu Lorraine, tapi Biff si banyak gaya merusak suasana. Ia tiba-tiba datang membuli McFly. Daripada rencananya gagal dan ia tidak jadi lahir, Marty memberanikan diri melawan Biff hingga pria bertubuh besar itu pun tersungkur. Marty kabur menggunakan papan beroda dan mengendarainya seperti papan skate. Dengan keahlian Marty, ia sukses membuat Biff dan kawan-kawan yang mengejarnya tertimbun dalam kotoran. Aksi Marty pun membuat Lorraine makin penasaran dengannya. Scene kemudian berpindah ke rumah Doc. Dengan miniatur yang sudah dibuat, Doc menjelaskan rencana teknis untuk mengantar Marty pulang. Ia akan menyambung kabel dari atas menara jam hingga ke tiang lampu jalanan. Sementara DeLorean akan dipasangi gala dan kait yang tersambung langsung dengan kapasitor. Setelah siap, Marty akan mengendarai DeLorean menuju arah kabel dengan kecepatan 141 km per jam pada pukul 22:04. Petir akan menyambar menara jam dan mengalirkan aliran listrik ke kabel tepat saat kait DeLorean menyentuh kabel yang dipasang di antara tiang lampu jalanan. Setelahnya 1,21 gigawatt akan terhantar ke kapasitor dan mengantar Marty kembali ke tahun 1985. Simulate the lightning. Release. Sesaat kemudian terdengar seseorang datang. Ternyata itu adalah Lorraine yang sudah jatuh cinta dengan Marty. Ia bahkan mengajak Marty datang bersamanya ke pesta dansa karena merasa Marty bisa melindunginya daripada McFly yang cupu. Berarti Marty harus mengubah McFly menjadi pria pemberani. Marty membuat skenario seakan-akan McFly nanti menyelamatkan Lorraine dan terus berusaha membangkitkan kepercayaan diri dari McFly. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Marty sempat ingin menceritakan apa yang terjadi di malam ia menjelajah waktu. Tapi Doc tidak mau mendengarkan walau ia tahu Marty bermaksud baik. Ia tidak mau kehidupan masa depan lebih kacau. Marty pun menulis surat untuk mencegah Doc ditembak oleh teroris pada November 1985 dan menyelipkan surat itu ke saku jas Doc. Sebelum kembali ke tahun 1985, Marty harus memperbaiki kesalahannya dulu. Ia beraksi sesuai rencana yaitu menakuti Lorraine, tapi ternyata Lorraine tidak sepolos dugaan Marty. Malah Marty yang dibuat terkejut oleh kelakuan Lorraine. Gadis itu minum alkohol, merokok, juga sengaja melepas jasnya untuk menggoda Marty. Namun saat berciuman Lorraine tersentak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh karena merasa seperti mencium keluarganya sendiri. Tidak lama kemudian datang seseorang tapi bukan McFly, melainkan Biff yang ingin balas dendam pada Marty. Melihat Lorraine berpakaian terbuka, Biff menyuruh teman-temannya membawa Marty, sementara ia akan mengurus Lorraine.
McFly yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan misi sesuai rencana sempat ketakutan melihat yang harus ia hadapi adalah Biff dan bukanlah Marty. Tapi demi keselamatan Lorraine, McFly memberanikan diri melawan Biff dan melumpuhkannya dalam satu pukulan saja. Lorraine pun terpesona dengan aksi yang dilakukan oleh McFly. Dengan cepat ia berpindah hati pada McFly. Sayangnya misi belum berakhir. Marty harus sukses membuat McFly dan Lorraine berciuman di lantai dansa agar kehidupan masa depannya tidak berubah. Masalah lain muncul di mana tangan salah satu pemain band pengiring dansa terluka akibat menolong Marty dari kawanan Biff sehingga dansa tertunda. Mereka berkata dansa akan dimulai jika mereka sudah mendapat pemain gitar pengganti. Tanpa pikir panjang, Marty naik ke panggung lalu memainkan gitar dan ciuman yang dari tadi belum terjadi membuat fisik Marty makin melemah. Malah sekarang Lorraine diserobot pria lain. Linda juga sudah menghilang dari foto yang terus dibawa oleh Marty. Jodoh tidak lari kemana. Hati McFly tergerak untuk memperjuangkan Lorraine. Ia segera merebut Lorraine lalu keduanya pun berciuman. Marty mendapat kekuatannya kembali dan foto ia bersama Linda dan juga Dave juga sudah kembali utuh. Sebagai perayaan, Marty unjuk gigi habis-habisan di panggung lalu bergegas pergi setelah sebelumnya mengucap salam perpisahan pada McFly dan juga Lorraine. Kini Marty telah tiba di depan menara pukul 21:57. Ia berterima kasih pada Doc dan memeluknya. Doc berkata sampai jumpa 30 tahun lagi. Namun Doc menemukan surat yang diselipkan Marty di sakunya. Ia marah besar dan merobek surat itu. Tapi tiba-tiba saja kabel yang sudah dipersiapkan di atas menara jam terputus karena pohon tumbang. Doc bergegas naik ke jam di menara untuk memasang ulang kabel. Di sana lagi-lagi Marty mencoba memberitahu tentang penembakan yang dialami Doc, tapi bel jam membuat Doc tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Marty. Karena waktu mereka hanya sisa 4 menit, Marty diminta segera mengendarai DeLorean sesuai rencana sementara Doc masih bersusah payah memasang kabel yang ada-ada saja kendalanya. Marty merubah waktu tujuan 10 menit lebih cepat agar bisa mencegah kematian Doc lalu melaju dengan kecepatan 141 km per jam. Tepat pukul 22:04, Doc berhasil menyambungkan kabel yang kemudian mengalirkan petir ke DeLorean sebagai bahan bakar. Dalam sekejap, Marty bersama DeLorean sudah hilang dari pandangan Doc. Doc pun bersorak gembira menyadari eksperimen mesin waktunya yang berhasil. Scene kemudian berpindah di mana Marty yang tiba di tahun 1985 tanggal 26 Oktober pukul 1:24, 10 menit sebelum Doc tertembak. Sialnya DeLorean mogok karena bahan bakarnya hanya bisa dipakai untuk 1 kali perjalanan. Marty pun terpaksa berlari menuju Mall Twin Pines yang sekarang namanya jadi Lone Pines. Namun ia tidak sempat menyelamatkan Doc. Doc sudah dihujani tembakan tepat saat Marty tiba di sana. Marty juga melihat dirinya sendiri yang sedang berusaha kabur dari kejaran para teroris Libya. Seperti sebelumnya, Marty menghilang dalam kecepatan tinggi mengendarai DeLorean. Marty berlari menuju Doc sambil menangis terseduh-seduh. Tapi ternyata Doc tidak tewas. Ia masih hidup berkat jaket anti peluru yang dipakai di dalam setelan anti radiasi. Doc menunjukkan selembar surat yang penuh lem plester. Rupanya surat dari Marty yang sudah ia robek-robek 30 tahun lalu diperbaiki lagi. Doc berkata tidak ada salahnya sedikit merusak masa lalu untuk mengantisipasi masa depan. Doc lalu mengantar Marty pulang. Dan setelah berpamitan, ia menjelajah waktu 30 tahun ke depan. Pada keesokan harinya, Marty terbangun mengira dirinya baru saja mimpi buruk. Ia segera tersadar saat melihat perabotan rumah jauh lebih bagus dari sebelum ia menjelajah waktu. Linda dan Dave tumbuh dewasa menjadi sosok yang sukses dan juga keren. Tidak hanya itu, ayah ibu Marty juga jauh berbeda.
Mereka terlihat sehat dan berpikiran terbuka. Lorraine bahkan mendukung hubungan Marty dengan Jennifer. Ia malah mengingatkan Marty untuk bersiap kencan malam ini. Tapi Marty bingung bagaimana caranya karena setaunya mobil McFly rusak gara-gara Biff. Semua orang pun heboh mendengar ucapan Marty. Dave langsung menunjukkan bahwa mobil ayah mereka baik-baik saja. Terlihat juga di luar Biff sedang memoles mobil McFly. Jika sebelumnya Biff selalu membuli McFly, sekarang Biff menjadi pesuruh keluarga McFly. Semua ini terjadi berkat kejadian-kejadian masa lalu yang diubah Marty. Berkat dorongan darinya, di masa lalu McFly berhasil menuangkan hayalannya ke dalam tulisan yang kini menjadi salah satu novel fiksi terkenal. Biff kemudian memberi kunci mobil yang akan dipakai Marty berkencan. Kunci yang tampak asing bagi Marty. Ia mengecek garasi dan terbelalak melihat mobil hitam mengkilap yang selama ini Marty idam-idamkan sudah menjadi miliknya. Tidak lama setelahnya Jennifer datang untuk memenuhi janji kencan. Tapi tiba-tiba Doc dengan ugal-ugalan juga datang menyusul. Ia meminta Marty dan Jennifer ikut menjelajah waktu ke masa depan untuk mencegah kekacauan yang akan dibuat anak-anak mereka. Untungnya sekarang peralatan DeLorean sudah lebih upgrade. Hanya perlu sampah rumahan sebagai bahan bakar dan bahkan mobil ini bisa terbang. Dan film Back to the Future 1 pun selesai. Gimana guys film nostalgia kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Karena sebentar lagi Mimin akan langsung gaskan ke Back to the Future 2. Jadi petualangan Marty akan berlanjut dan akan lebih seru lagi dari Back to the Future 1. Oke, sampai ketemu lagi di film Back to the Future 2 dan bolehlah sesekali melihat ke belakang untuk bisa mengubah masa depanmu lebih cemerlang lagi. Dadah!